Kloset adalah singgasana kesetaraan. Nggak peduli siapapun kamu, kita semua duduk di sini dengan cara yang sama. Kalau nggak jongkok, ya duduk. Atau mungkin berdiri. Agak aneh sih, tapi bukan nggak mungkin. Buang air besar adalah aktivitas individu yang unik, di mana kita secara harfiah membuang bagian dari diri kita. Sebentar. Kalau gitu, kata individu kurang tepat untuk mencerminkan diri kita secara pribadi, sebab kita terdiri dari jutaan makhluk yang hidup dalam tubuh yang sama. Tahu lah ya, jutaan sel, bla bla bla. Tapi mereka sadar nggak ya bahwa mereka hidup berdampingan? Sebab jika tidak, perutmu mungkin menganggap semua makanan di dunia ini adalah bubur, dan bubur akan menganggap semua makanan itu adalah sampah. Kita adalah secuil kesadaran yang berbagi tempat dengan jutaan makhluk lain dalam tubuh yang sama. Kita hanya mengira kita mengenal dan bahkan mengontrolnya, padahal tidak. Sel-selmu terus mati dan digantikan. Jadi setiap saat, kamu sebenarnya adalah orang yang berbeda. Kamu tidak pernah benar-benar memandang wajahmu kecuali lewat gambar dan pantulan. Tangan kananmu nggak pernah bisa menyentuh siku kananmu. Kamu bernafas manual hanya jika kamu memikirkannya. Bagaimanapun, pusar adalah mulut lama kita. Dan kamu nggak bisa mengubah volume suara dalam pikiranmu betapapun kamu mau. Ngomongin soal pikiran, memikirkan pikiran kita sendiri itu seperti cermin melihat ke dalam cermin. Dan saat kita tidak ingin memikirkan sesuatu, kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri. Ketika kita menipu diri sendiri, kita adalah penulis, sutradara, aktor utama, sekaligus korban dalam drama kehidupan kita sendiri. Tapi jangan salah, banyak orang yang hidup dengan menipu diri sendiri. Misalnya orang yang menghabiskan waktu berlebihan dalam fantasi tentang masa depan yang gak realistis, atau mencari pembenaran atas kegagalan mereka daripada menghadapi kesalahan atau belajar darinya. Tapi bagaimana jika kamu memang mencoba untuk gagal dan berhasil? Sebenarnya kamu gagal atau berhasil ya? Dipikir-pikir, seumur hidup kita menghabiskan waktu mencoba melakukan berbagai hal tanpa pernah tahu hasilnya. Dan tanpa sadar, setiap orang dari kita adalah penjelajah waktu. Cuma kecepatannya aja yang normal. Biarpun begitu, sebenarnya kamu selalu melihat ke masa lalu, karena cahaya membutuhkan waktu untuk mencapai matamu. Mirip kayak nge-lag pas lagi main game. Cuma ya nggak kerasa saking cepatnya. Dan bayangan adalah konfirmasi bahwa cahaya telah melakukan perjalanan dengan kecepatan 300.000 km per detik tanpa hambatan, hanya untuk dicegah mencapai tanah beberapa meter terakhir gara-gara kamu. Dan usiamu hanyalah jumlah putaran yang telah kamu lakukan mengelilingi cahaya matahari. Atau jangan-jangan sebaliknya menurut kepercayaan geosentris. Tapi dua-duanya sama aja. Intinya kamu hanya bisa dikatakan percaya pada sesuatu yang tidak benar-benar kamu ketahui. Sama seperti setan dan malaikat misalnya, yang nggak bisa kita lihat. Tapi ada untungnya juga nggak semua bisa kita lihat. Bayangin aja jika kita bisa melihat udara, mungkin kita nggak bisa melihat apa-apa lagi. Tapi ada juga loh hal-hal yang ternyata sulit kita lihat meski hanya dengan membayangkan. Contohnya, kamu tidak bisa membayangkan warna baru, sekeras apapun kamu berusaha. Jika waktu adalah dimensi keempat, jangan-jangan ada warna baru yang bisa kita lihat di dimensi yang lebih tinggi. Ngomongin soal warna, hitam sering dikaitkan dengan kegelapan. Ironisnya, warna hitam adalah bercampurnya seluruh pigmen warna. Tapi dalam persepsi cahaya beda lagi. Gelap itu adalah ketidakhadiran cahaya. Dan dalam ketidakhadiran, kita belajar bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita gantikan.